Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu. Jadi buat teman Tantu nih, di kelas sesi kali ini kita ya sama-sama akan belajar dan menelusuri lebih lanjut tentang salah satu materi yang tidak kalah penting ya untuk kita pelajari bersama, apalagi ini masuk ke core dari materi wajib ya yang harus kalian pelajari teman-teman ya. Mengenai apa? Analisis kebijakan publik di bidang kesehatan nih teman-teman. Jadi di dalam sesi kali ini juga nanti akan aku jelaskan ya rhythm dengan materi P-proses sedikit, sosialisasi dan juga advokasi. Kebetulan dari FR tahun-tahun sebelumnya pada saat aku tes juga dulu ya teman-teman, ada sekitar 2-3 soal nih tentang sosialisasi, advokasi, dan juga P-proses. Itu sebenarnya lebih cenderung ke Promkes ya, namun biasanya seorang administrator kesehatan yang bekerja di puskesmas atau lingkupnya itu bekerja di bawah dinas kesehatan itu biasanya butuh memahami materi-materi mengenai Promkes juga ya, sedikit tapi ya nggak terlalu mendalam. Seperti misalnya proses ya, komunikasi, sosialisasi, dan juga advokasi. Nah, sebelum kita belajar itu, pertama kita akan mempelajari tentang pengertian dan tujuan kebijakan publik ya, kemudian pengertian kebijakan publik menurut ahli, jenis-jenis kebijakan publik apa saja, serta sistem kebijakan publik. Nah, jadi dari modul kalau misalnya kalian udah sempat cek ya, kita akan banyak mempelajari tentang kebijakan publik secara umumnya, namun berkaitan dengan kita di bidang kesehatan, teman-teman. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kita perlu memahami dari setiap topik atau materi yang kita pelajari, itu pengertiannya tuh seperti apa. Nah, adapun ya teman-teman, analisis kebijakan publik itu adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan beberapa metode dan teknik untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan kebijakan yang dibuat. Jadi, analisis semacam ini sangat diperlukan nih teman-teman dalam praktek pengambilan keputusan, baik itu di sektor publik maupun oleh para politisi, konsultan, dan pengambil keputusan di pemerintahan nih teman-teman. Apa tujuan dari analisa kebijakan publik ini? Jadi tujuannya itu adalah untuk membantu pemerintah dalam usaha menemukan alternatif kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, bantuan dari analisa ini bisa diberikan dalam bentuk analisis yang kritis mengenai berbagai kebijakan publik dan juga dalam bentuk saran nih teman-teman, serta jalan keluar dari sebuah masalah gitu ya, atau fenomena tertentu yang ada di masyarakat. Siapa tahu itu harus ya diselesaikan dengan adanya kebijakan-kebijakan. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah sempat baca-baca ya, jadi kalau di tes aku dulu di tahun 2021 ada satu mungkin atau dua soal yang menyatakan atau soalnya itu tentang pendapat para ahli nih teman-teman. Jadi biasanya memang nggak jauh-jauh dari modul yang udah aku siapkan buat kalian. Jadi kalau bisa ya baca sedikit-sedikit aja nih teman-teman ya. Daripada kalian nggak baca sama sekali, nanti kalau misalnya baca soalnya nggak bisa flashback nih ya. Nah, jadi sepertinya nggak sulit nih. Aku yakin teman-teman Tantu semua, kalau misalnya udah sempat baca, sekali dua kali aja, itu pasti bisa artinya mengingat lah kira-kira ini kata kuncinya punyanya siapa ya, menurut ahli siapa dan sebagainya. Nah, jadi cara aku belajar nih tipsnya ya teman-teman. Misalnya nih kita baca dulu. Kalau Thomas RDA atau Die begitu ya, Thomas Die ini mendefinisikan bahwa kebijakan publik itu sebagai apa? Jadi kebijakan publik itu adalah apapun pilihan pemerintah ya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi menurut dia ini apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka tentunya ada tujuannya. Karena kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah, teman-teman. Jadi artinya dia memilih untuk melakukan sesuatu. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, ini pun adalah berupa suatu kebijakan juga teman-teman. Jadi memilih atau tidak memilih itu sama-sama merupakan suatu keputusan ya dari kebijakan atau tindakan yang diambil. Itu kunci dari Y. Jadi kuncinya misalnya memilih atau tidak memilih sesuatu.
atau memilih tindakan gitu. Jadi memang kita harus menemukan kata-kata kuncinya sehingga nanti ketika kita ketemu soal, entah itu soal studi kasus, soal hafalan, kita bisa benar-benar mengidentifikasi, oh ini pendapat dari dia nih, ini pendapat dari ahli lain gitu misalnya. Oke, kita lanjut ke James E. Anderson. Jadi menurut Anderson ini, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Nah, artinya kata kuncinya itu adalah dikembangkan ya oleh badan atau pejabat pemerintah. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau meniru ya cara aku belajar boleh juga, tapi sesuaikan dengan gaya belajar kalian juga ya, teman-teman yang menurut kalian efektif. Nah, aku biasanya cetak dulu ya modul yang udah disediakan, kalian juga bisa cetak itu. Nanti kalian bikin orek-oreknya sedikit kata kunci dari kira-kira materi-materi atau bagian atau paragraf yang sekiranya butuh kalian ringkas atau butuh kalian hafal gitu ya, yang nantinya menambah apa ya, kemudahan kalian untuk mengingat kembali gitu kira-kira. Nah, kalau misalnya David Easton itu menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. Ini artinya values ya atau nilai kepada masyarakat atau publik gitu misalnya. Nah, kemudian Coach Ren ya. Gimana cara bacanya nih sebenarnya? Oke, Coach Ren ini ya, teman-teman menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai suatu perilaku disengaja yang diikuti oleh suatu lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah untuk memecahkan suatu isu perhatian publik nih, teman-teman. Jadi dominannya itu adalah suatu perilakunya itu disengaja begitu. Nah, dari pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik itu adalah tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat pemerintah yang diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah atau isu yang menjadi kepentingan publik. Jadi ini adalah keputusan ya, tindakan aduh maaf nih, aku jadi kecoret. Nah, jadi misalnya ini kata kuncinya tindakan atau perilaku disengaja gitu ya untuk menangani masalah. Jadi kan di sini sudah terlihat ya perbedaan yang mencolok antara punyanya Die, punyanya Anderson, punyanya Easton, punyanya Cochran. Jadi dari 4 ini sudah terlihat bagaimana perbedaan antara pengertian ya atau pemahaman para ahli mengenai kebijakan publik itu sendiri. Nah, jadi jenis-jenis kebijakan publik ini ada apa saja begitu ya teman-teman. Nih saat aku tes dulu di tahun 2021 tuh kelihatan teman-teman tentang jenis-jenis kebijakan publik ini. Nah, tapi memang dalam bentuk studi kasus. Jadi misalnya ada suatu gambaran kondisi tertentu begitu ya. Jadi kondisinya misalnya ada sebuah rangkaian kegiatan atau rangkaian peristiwa begitu ya. Jadi digambarkanlah peristiwa itu seperti apa. Nah, nanti kira-kira suatu kebijakan ini jenis kebijakan yang mana begitu kira-kira. Nah, di sini aku akan jelaskan pertama tentang substantive policy ya. Jadi merupakan suatu kebijakan dilihat dari substansi masalahnya yang dihadapi oleh pemerintah, misalnya kebijakan di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi biasanya secara substantif policy, teman-teman. Nah, kalau misalnya procedural policy, jadi itu suatu kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat teman-teman dalam perumusannya. Misalnya dalam menyusun kebijakan di bidang kesehatan, misalnya Undang-Undang Kesehatan terbaru nih ya di tahun 2023 yang berwenang membuat adalah Departemen Kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya pasti ya pembuatan dari regulasi ini melibatkan banyak instansi dan organisasi bahkan melibatkan pihak non pemerintahan teman-teman. Jadi instansi atau organisasi yang terlibat dalam penyusunan kebijakan disebut sebagai policy stakeholders-nya, teman-teman. Jadi yang terlibat begitu. Nah, itu secara prosedural lah disusun suatu kebijakan itu gitu ya. Jadi beda dengan substansi policy ya. Jadi kalau substantif policy itu lebih ke mengarah pada substansi masalah. Oke, kemudian ada yang namanya distributive policy, kemudian redistributif dan juga regulatory.
Nah, jadi distributive policy itu suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan, teman-teman, atau keuntungan kepada individu-individu atau kelompok-kelompok, bisa juga perusahaan gitu ya. Misalnya tentang tax holiday atau pajak tourism gitu ya, misalnya kalau di beberapa wilayah di Indonesia itu memberlakukan pajak masuk dan keluarnya turis gitu misalnya. Itu kebijakan distributive policy, teman-teman ya. Kemudian ada redistributive policy, itu suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan ya, atau pemilikan atau hak-hak lainnya misalnya. Contohnya, misalnya kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum gitu misalnya contohnya ya. Kemudian kalau regulatory policy itu suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan terhadap perbuatan atau tindakan nih teman-teman. Ya, jadi misalnya kebijakan tentang larangan memiliki atau membawa senjata api atau membawa sajam ya, senjata tajam misalnya saat penerbangan itu namanya regulatory policy. Ini kalian bisa pahami kata kunci dari masing-masing jenis-jenis kebijakan publik nih teman-teman. Nah, jadi ini aku ada tambahan satu ya, material policy. Itu adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya nih teman-teman. Jadi misalnya kebijakan renovasi rumah ya, atau perbaikan rumah, pembangunan rumah sederhana itu biasanya dalam bentuk material policy. Nah, jadi terlihat ya perbedaannya kalau regulatory seperti apa, distributif seperti apa, distributif seperti apa. Dan tadi ada lagi satu substantif policy ya, dan juga procedural policy. Jadi ada berapa? Ada 6 ya, jenis-jenis kebijakan publik. Oke, ada juga public goods dan private goods policy, teman-teman. Nah, bedanya apa nih? Kalau misalnya kalian udah lihat ya dari katanya aja ya public dan private. Artinya kalau public itu kebijakan untuk mengatur atau tentang penyediaan barang atau pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak, teman-teman. Misalnya kebijakan tentang perlindungan kesehatan penduduk miskin ya. Itu public goods. Jadi semua masyarakat itu dapat manfaatnya begitu kira-kira ya. Nah, kalau misalnya private good policy itu adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan oleh pihak swasta, teman-teman. Jadi tadi kan kalau public policy oleh pemerintah, kalau misalnya private goods policy itu dari pihak swastanya untuk kepentingan individu ya, perorangan di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu. Misalnya gini contohnya, teman-teman ya, kebijakan pengadaan barang atau pelayanan untuk kepentingan perorangan. Misalnya, pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berkaitan dengan keperluan perorangan seperti misalnya kelas PIV ya, kecantikan perawatan tertentu yang memang tidak secara umum ditawarkan ke publik tetapi lebih ke arah publik inilah mencari layanan tersebut begitu. Jadi layanan perseorangan yang dimana kadangkala ya nggak semua bisa mendapatkan layanan itu, nggak semua bisa menggapai layanan itu gitu misalnya. Jadi itu yang disediakan oleh pihak swasta begitu misalnya. Nah, kemudian teman-teman ada yang namanya tingkatan kebijakan publik nih dalam lingkup nasional. Nah, jadi teman-teman tuh di sini bisa lihat bahwa tingkatan kebijakan publik itu ya lingkupnya itu ada lingkup kebijakan nasional, kemudian kebijakan umum ya, kebijakan umum dan juga kebijakan pelaksanaan. Nah, kalau misalnya kebijakan nasional itu adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental teman-teman dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional negara. Nah, biasanya kebijakan nasional ini dituangkan dalam bentuk undang-undang ya, PP, MPR, undang-undang, Perpu ya. Itu kebijakan-kebijakan nasional yang memang sudah baku ya, formal, strategis sifatnya dan juga fundamental. Nah, kemudian kebijakan umum ya, teman-teman, itu adalah kebijakan presiden sebagai pelaksanaan undang-undang. Jadi, ketika undang-undang itu diterapkan, misalnya sudah ada undang-undang dasar begitu kan. Nah, untuk mencapai undang-undang ini tuh kita juga perlu regulasi yang lain, teman-teman. Kebijakan umum namanya ya. Jadi, untuk pelaksanaannya ya, misalnya untuk mencapai tujuan nasional, kebijakan umum tersebut bisa dalam bentuk peraturan pemerintah, bisa dalam bentuk keputusan presiden, instruksi ya, dan yang berwenang menetapkan kebijakan umum ini adalah presiden, teman-teman. Nah, tadi kalau misalnya kebijakan nasional yang berwenang itu adalah MPR, presiden, dan DPR. Kalau misalnya kebijakan umum itu presiden, teman-teman. Nah,
Kemudian kalau kebijakan pelaksanaannya itu biasanya kebijakan di mana merupakan suatu, strategis pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Jadi kebijaksanaan pelaksanaan berbentuk peraturan, keputusan, instruksi itu ya, tapi yang berwenang itu sekarang kalau dalam pelaksanaannya itu adalah setingkat menteri dan, pejabat-pejabat teman-teman, seperti pimpinan LPND ya. Jadi, yang tadi kebijakan nasional itu mulai dari sentral yang fundamental ya, mulai dari MPR, Presiden dan DPR ya, artinya yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Kemudian kalau di kebijakan umum itu lingkupnya adalah Presiden ya, yang menetapkan. Kalau kebijakan pelaksanaan itu setingkat menteri dan juga pejabat-pejabat yang posisinya itu sebagai pembantu dari Presiden ya teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya lingkupnya wilayah daerah ya, tadi kan lingkupnya nasional. Nah, sekarang lingkupnya wilayah daerah itu ada kebijakan umum, ada juga kebijakan pelaksanaan. Kalau misalnya kebijakan umum, pada lingkup daerah itu biasanya kebijakan daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi nih teman-teman. Jadi dari pusat ya, kalau kemarin kita belajar nih tentang desentralisasi, kemudian kita belajar tentang sentralisasi. Nah, jadi dari asas desentralisasi ini dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerah, teman-teman. Jadi kebijakan umum pada tingkat daerah dapat berbentuk peraturan daerah atau perda ya, teman-teman, perda provinsi, perda kabupaten kota. Jadi itu adalah bentuk kebijakan umum yang sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap desentralisasi dari pusat, teman-teman. Nah, yang berwenang menetapkan kebijakan umum ini adalah gubernur bersama dengan DPRD provinsi untuk tingkat provinsi, bupati wali kota, dan DPRD kabupaten kota kalau misalnya tingkat kabupaten kota, teman-teman. Jadi itu kebijakan umumnya. Nah, kalau misalnya kebijakan pelaksanaannya itu ada di lingkup wilayah itu ya teman-teman, itu ada 3 macam ya. Yang pertama, kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi yang merupakan realisasi pelaksanaan perda. Nah, contohnya apa? Misalnya dalam hal penanganan kesehatan. Kan nggak mungkin ya bupatinya atau gubernurnya langsung terjun begitu ya, pasti dilaksanakan. Jadi istilahnya si provinsi ini seperti rumah tangga teman-teman. Jadi ada yang mengurusi bagian kesehatan, mengurusi bagian pertanian, mengurusi bagian kelautan dan lain sebagainya. Nah, misalnya kalau desentralisasi itu diberikanlah kewenangan kalau kesehatan yang mengurusi adalah Dinas Kesehatan Provinsi misalnya dari gubernurnya didelegasikan begitu kira-kira ya hierarkinya. Kemudian, nih maaf kalau nggak terlalu rapi ya teman-teman, kalian bisa baca di modul nih, aku ambil dari modul yang udah aku bagikan. Kemudian ada kebijakan pelaksanaan dalam rangka dekonsentrasi ya, bisa desentralisasi, bisa dekonsentrasi. Kemarin kita udah belajar tentang perbedaan desentralisasi dan dekonsentrasi, nanti kalian bisa cek lagi. Yang merupakan pelaksanaan kebijakan nasional di daerah teman-teman, karena kan memang di daerah kita melaksanakan program-program prioritas nasional teman-teman ya, dan juga program dari daerah itu sendiri. Nah, kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan juga ada ya. Jadi nanti kalian bisa cek lagi ya tentang desentralisasi, sentralisasi, dekonsentrasi, dan juga tugas pembantuan. Bedanya apa? Kata kuncinya harus kalian pahami. Jadi ini adalah tugas dari pemerintah pusat di daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, teman-teman. Jadi kunci dari kebijakan pelaksanaan ini adalah benar-benar kita tuh udah di level yang taking action begitu. Nah, yang berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan adalah siapa? Gubernur, bupati, wali kota dalam bentuk keputusan atau instruksi. Makanya kadang di gubernur ya, di pemerintahan provinsi pasti ada surat keputusan gubernur, surat keputusan bupati atau wali kota. Ketika misalnya ada peraturan dari Kementerian Kesehatan, itu biasanya diterjemahkan lagi ke dalam suatu petunjuk teknis. Nah, setelah itu petunjuk teknis sudah sampai nih ke provinsi ya, teman-teman. Nanti biasanya akan disesuaikan lagi dengan kebutuhan provinsi karena kan provinsi itu sifatnya itu adalah otonomi daerah, teman-teman. Jadi daerah-daerah ini tuh diberikan kesempatan untuk mengatur daerahnya sendiri. Ketika pun ada peraturan dari pusat, kita diinstruksikan untuk melaksanakan suatu bentuk program atau kegiatan tertentu, kita kondisikan lagi dengan daerah kita. Misal contoh Indonesia punya 12 program prioritas nasional di tahun ini begitu kira-kira. Nah, kita tuh nggak mungkin bisa melaksanakan ke-12 itu, teman-teman, apalagi dengan keterbatasan dana, sumber daya, tenaga, dan kemampuan daerah begitu kira-kira.
Sehingga akan dipilih kira-kira dari 12 program prioritas itu yang mana saja yang bisa kita laksanakan dan harus realistis teman-teman karena penggunaan dana pun dari pusat itu harus benar-benar direalisasikan untuk mencapai tujuan daerah. Misalnya dari 12 program prioritas kita hanya mampu di daerah tersebut melaksanakan 4 misalnya. Apa saja? Misalnya penurunan angka kematian ibu dan anak, penanganan stunting, penanganan pandemi misalnya dan juga penanganan outbreak demam berdarah itu misalnya sebagai contoh aja ya teman-teman. Jadi itu aja kemampuan daerahnya nggak apa-apa, asalkan dalam pelaksanaannya itu benar-benar dapat terrealisasi sesuai dengan target, begitu. Nah, itu biasanya nanti diterjemahkan dalam bentuk surat keputusan atau instruksi gubernur maupun surat keputusan atau instruksi bupati atau wali kota. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang bekerja di luar pemerintahan, jadi sekedar informasi, walaupun kita punya banyak sekali program prioritas secara nasional ya, misalnya 5 gitu ya, tapi beranak lagi nih 5-nya. Oh ternyata dalam kesehatan ibu dan anak, ada khusus ibunya, ada khusus anaknya, ada khusus bayinya tuh misalnya. Misalnya program prioritas untuk menggencarkan gerakan masyarakat hidup sehat gitu misalnya. Ada PHBS-nya ya, ada misalnya penanganan jentik. Nah, itu banyak teman-teman ya anak-anaknya. Makanya kadang di daerah itu akan memfokuskan pada program prioritas yang mana saja sesuai dengan kemampuan daerahnya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang udah saat ini berkecimpung di pemerintahan, apalagi sudah pernah bekerja di pemerintahan beberapa tahun, pasti paham nih kalau misalnya kadang ketika ada instruksi dari pusat, kita akan mengkondisikan kembali dengan kondisi di daerah masing-masing. Dari segi kemampuan dana ya, kemampuan sumber daya manusianya juga ya, dan juga kondisi-kondisi dari anggaran pendapatan daerah juga. Karena masing-masing daerah itu beda-beda teman-teman ya. Mungkin saja di setiap provinsi itu ada programnya masing-masing yang menjadi prioritas dari pimpinannya ya, gubernur atau bupati yang memiliki concern pada hal yang spesifik ya di daerahnya itu juga harus menjadi perhatian dari pelaksananya ya. Misalnya dinas kesehatan itu misalnya prioritas dari daerah A di penanganan penyakit apa gitu misalnya pasti berbeda teman-teman dengan provinsi lain sehingga dikondisikan lagi dengan program di pemerintah pusat. Nah, dalam penyusunannya itu perlu proses teman-teman. Makanya sangat sering ada forum-forum diskusi, forum-forum meeting gitu ya antara pejabat eksekutif dengan pejabat legislatif dalam penentuan anggaran daerah, teman-teman. Oke, gimana? Kira-kira ada gambaran ya bagaimana kebijakan-kebijakan itu, teman-teman? Jadi sifatnya sangat hierarki, mulai dari kebijakan umum sampai dengan kebijakan pelaksanaan di lingkup daerah. Nah, kemudian kita akan lanjut nih, teman-teman ya kepada sistem dan proses kebijakan publik nih teman-teman. Jadi sistem kebijakan ya adalah keseluruhan pola kelembagaan dalam pembuatan kebijakan publik yang pastinya melibatkan hubungan di antara 4 elemen unsur ya. Yaitu apa aja? Ada masalah kebijakan publik ya, kemudian ada pembuatan kebijakan publik dan ada kebijakan publik serta dampaknya kepada kelompok target teman-teman. Nah, adapun masalah kebijakan publik, ini tuh timbul karena ada faktor lingkungan, kebijakan publik itu ya, suatu keadaan yang melatar belakangi suatu peristiwa, teman-teman. Jadi, suatu peristiwa ini menyebabkan adanya masalah kebijakan publik yang berupa tuntutan-tuntutan, keinginan dari masyarakat. Jadi masyarakat ini nge-push pimpinannya begitu kira-kira ya, yang diharapkan segera diatasi melalui suatu kebijakan publik. Jadi ada masalah di masyarakat, timbul nih gara-gara ada kebijakan baru gitu misalnya. Nah contohnya nih teman-teman, kalau kemarin kan ada pas waktu kita pandemi, pembatasan kita untuk bepergian. Nah pasti ya menimbulkan suatu permasalahan baru dari kebijakan yang sudah diterapkan. Misalnya permasalahan baru, orang nggak bisa bekerja, nggak bisa secara produktif menghasilkan nafkah, sehingga masyarakat cenderung mengalami krisis financial gitu misalnya. Jadi timbul masalah dari akibat adanya kebijakan baru begitu kira-kira. Kemudian, kalau proses pembuatan kebijakan publik itu bersifat politis, di mana ya teman-teman, dalam proses tersebut terlibat berbagai kelompok kepentingan teman-teman yang berbeda-beda. Kadang ada pepatah bilang, ketika kita menerapkan kebijakan baru, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Itu udah pasti. Nah, katanya kayak gitu teman-teman. Jadi, ketika dalam proses ini kan ada
policy stakeholders nih yang terlibat. Jadi orang-orang yang memang dilibatkan dalam penyusunan suatu kebijakan. Nah, jadi memang saling mempengaruhi nih dalam penyusunan kebijakan sehingga ya dalam prosesnya itu pun pasti teman-teman ada yang benar-benar diuntungkan, ada yang benar-benar dirugikan, ada juga yang netral dari policy stakeholders yang terlibat atau orang-orang yang dilibatkan dalam penyusunan kebijakan publik. Nah, kemudian kebijakan publik itu kalau udah disusun ya, merupakan suatu rangkaian tindakan untuk memecahkan masalah itu intinya ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dampaknya apa bagi target? Jadi kelompok sasaran atau target itu adalah orang-orang yang artinya ketika kebijakan itu diterapkan ya teman-teman, dia itu berdampak pada orang-orang ini gitu. Misalnya kebijakannya itu diterapkan di provinsi A, ya pasti warga atau masyarakat di provinsi A akan terdampak teman-teman. Jadi akan dirubah, akan mengalami perubahan, atau mungkin sama sekali nggak mengalami perubahan. Jadi itu tergantung kebijakannya. Ya, udah pasti ya, targetnya di mana, masyarakat di dalamnya pasti akan menerima dampak atau akibat dari kebijakan yang diterapkan. Entah itu positif maupun negatif, itu tergantung ya dari perspektif mana kita melihatnya. Nah, kemudian ada proses kebijakan publik nih teman-teman dari tes aku nih tahun 2021 kelihatan teman-teman. Urutan dari proses kebijakan publik itu seperti apa. Pertama pasti merumuskan dulu ya. Merumuskan dulu kebijakan publik itu kita rumuskan ya tahapan ini ya dari perumusan sampai dengan dipilihnya alternatif yang direkomendasikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang teman-teman menjadi suatu kebijakan publik. Jadi baru dirumuskan nih teman-teman, baru dicanangkan, oh ini kira-kira solusinya, oh ini kira-kira alternatifnya, ini masalah yang ingin kita selesaikan dengan alternatif ini masalah yang ingin kita selesaikan dari rekomendasi ini, itu misalnya ya. Jadi kita merumuskan dulu, setelah dirumuskan dan kita setuju, ya, baru kemudian kita implementasikan teman-teman. Jadi setelah kebijakan publik ini disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka kemudian ya teman-teman, kebijakan publik itu harus dilaksanakan begitu. Nah, setelah dilaksanakan, pasti kita harus monitor ya. Monitor dulu ya, pengawasan dulu ya terhadap pelaksanaan suatu kebijakan untuk memperoleh informasi tentang seberapa jauh sih tujuan kebijakan ini tercapai untuk memecahkan masalah. Nah, setelah kita memonitoring, selanjutnya kita evaluasi kebijakan publiknya. Itu bertujuan untuk menilai apakah ada perbedaan nih kondisi sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Apakah memang benar-benar menyelesaikan permasalahan atau isu ya di kelompok target kita atau masyarakat, apa malahan menimbulkan masalah baru. Nah, itu yang kita evaluasi. Jadi urutannya mulai dari perumusan ya, teman-teman, kemudian implementasi, monitoring, dan juga evaluasi nih teman-teman. Jadi inilah tahapan-tahapan dari proses kebijakan publik itu. Nah, jadi ya teman-teman gimana? Udah ada gambaran ya kira-kira analisa kebijakan publik itu seperti apa? Nah, selanjutnya, maaf ada iklan nih lewat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan analisa kebijakan publik nih, teman-teman. Jadi, pendekatan analisa kebijakan publik ini ada beberapa ya. Jadi ini harus dipahami juga kalau dulu pada saat tes aku tuh kedekatan. Jadi kelihatan itu pendekatan elit, teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas ya, apa perbedaan pendekatan kelembagaan dengan pendekatan kelompok dan juga pendekatan elit. Nah, kita cari kata kuncinya dari masing-masing ini ya teman-teman. Pertama kita baca dulu secara menyeluruh, nanti baru kita telusuri kira-kira kata kuncinya yang mana ya. Nah, kalau misalnya pendekatan kelembagaan nih ya teman-teman, jadi pendekatan ini menganggap ya bahwa kebijakan publik sebagai kegiatan lembaga teman-teman ya, atau kegiatan organisasi begitu ya. Nah, kemudian kebijakan publik ditetapkan ya dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah, teman-teman. Jadi pendekatan ini biasanya digunakan untuk menganalisis perumusan kebijakan. Tetapi bisa juga digunakan untuk menelaah implementasi kebijakan nih teman-teman. Nah, variabel-variabel yang digunakan dalam pendekatan ini misalnya kepemimpinan dalam lembaga-lembaga dan hubungan antar lembaga. Jadi kelemahannya bahwasanya pendekatan ini tidak mampu menerangkan secara tuntas sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan karena emang fokusnya pada lembaga, teman-teman. Jadi fokusnya pada instansi ya atau institusi. Kira-kira di dalam implementasi kebijakan variabel ini ya kepemimpinan dalam lembaga itu efektif atau tidak. Jadi di sini kita bisa kata kuncinya adalah kepemimpinan di kelembagaan. Kepemimpinan lembaga.
Jadi pendekatan yang lebih melihat pada level kegiatan pada lembaga teman-teman ya, pada institusionalnya. Kemudian kalau misalnya pendekatan kelompok itu adalah pendekatan yang menganggap ya teman-teman bahwa interaksi antar kelompok sebagai fokus utama. Jadi interaksi kelompok teman-teman ya. Individu hanya penting untuk misalnya kalau mereka bertindak sebagai bagian atau atas nama kelompoknya, teman-teman. Jadi perubahan-perubahan pengaruh dari kelompok-kelompok tersebut diperkirakan akan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kebijakan publik. Kebijakan publik akan bergerak ke arah keinginan dari kelompok yang memperoleh pengaruh, teman-teman. Jadi dalam artian kalau ini kan namanya pendekatan kelompok ya, teman-teman. Jadi pasti pendekatan kelompok itu lebih mengutamakan kelompok begitu. Jadi interaksi kelompok. Kalau tadi kelembagaannya lembaga, kalau pendekatan kelompok ya interaksi kelompok, teman-teman. Oke, maaf jadi kelewat. Nah, kemudian pendekatan elit, teman-teman. Jadi menurut dia, tadi kan kita ada bahas Thomas Die ya. Jadi dasar pemikiran pendekatan elit terhadap analisis kebijakan ada dua implikasi, teman-teman. Pertama, kebijakan publik tidak mencerminkan tuntutan dari rakyat, tetapi merupakan kepentingan dan nilai-nilai para elit, teman-teman. Kedua, masa sebagian besar dianggap apatis atau kurang tanggap ya. Oleh karena itu, masalah kebijakan publik jarang merupakan dari keputusan rakyat melalui pemilihan umum atau melalui penyajian alternatif kebijakan oleh partai-partai politik, teman-teman. Karena terutama kalau misalnya di negara-negara berkembang ya teman-teman, itu peranan elit sangat penting dalam proses formulasi sampai dengan implementasi atau sukses atau gagalnya suatu kebijakan ya. Itu terletak di tangan para elit atau elit-elit politis gitu. Jadi elit-elit itu orang-orang yang memang mempunyai kuasa gitu ya, peran masyarakat atau peran umum itu minim teman-teman ya. Dan masyarakatnya pun ya apatis ya, kurang tanggap. Itu ciri dari pendekatan elit. Jadi memang peran para elit politik gitu misalnya. Elit politik. Itu kira-kira ya teman-teman perbedaan antara pendekatan lembaga, kelompok, juga elit. Nah selanjutnya ada juga yang namanya pendekatan psikologis ya, pendekatan empiris dan juga pendekatan evaluatif serta normatif. Nah jadi kalau misalnya pendekatan psikologis itu seperti apa? Nah pendekatan ini dikembangkan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan publik. Pokok perhatian itu diberikan pada hubungan antar pribadi dan faktor-faktor kejiwaan yang mempengaruhi tingkah laku orang-orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan nih teman-teman. Jadi pendekatan ini juga menjelaskan hubungan antar pribadi, antara perumusan dan pelaksanaan kebijakannya. Jadi hubungan ini menjadi suatu variabel kunci teman-teman yang menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu program. Jadi pendekatan psikologis itu lebih ke hubungan antar pribadi ya. Kita cari kata kuncinya. Kemudian kalau misalnya pendekatan empiris ya, itu menjelaskan mengenai sebab dan akibat teman-teman dari kebijakan publik yang diterapkan. Pertanyaan pokoknya adalah mengenai fakta. Apakah sesuatu ini benar-benar ada begitu ya? Dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat penandaan, teman-teman. Misalnya dapat menjelaskan atau meramalkan pembelanjaan publik untuk kesehatan, pendidikan, dan juga transportasi. Kalau kita beli ini, nanti dampaknya apa? Ini misalnya. Beli mesin ini nanti akan jadinya efektif menangani masalah ini gitu misalnya. Jadi memang empiris itu adalah sebab akibat. Jadi suatu keputusan sebab akibat ya. Nah, kemudian pendekatan evaluatif itu artinya berkaitan dengan penentuan harga ya, teman-teman, atau nilai dari beberapa kebijakan. Pertanyaannya adalah mengenai nilai atau beberapa nilai sesuatu hal begitu ya, suatu kegiatan begitu. Dan tipe informasinya bersifat evaluatif. Misalnya ada seseorang analis mendapatkan informasi ya, teman-teman, mengenai berbagai macam kebijakan perpajakan, maka analis akan dapat mengevaluasi berbagai macam cara untuk mendistribusikan beban pajak dan konsekuensinya apa. Sehingga gini, ketika ada suatu kebijakan teman-teman mengatur masyarakat begitu ya, pasti akan dievaluasi. Oh, kira-kira kalau misalnya ada beban pajak segini, konsekuensinya masyarakat bakalan rajin nggak sih bayar pajaknya gitu. Konsekuensi dari apa yang kita terapkan atau sanksi yang kita terapkan ya, kebijakan sanksi terhadap pembayaran pajak yang terlambat gitu,
kira-kira konsekuensi ini bagaimana tanggapannya? Itu yang dievaluasi. Nah, jadi pendekatan evaluatif ya, bersifat evaluatif. Nah, jadi memang di sini lebih ke evaluasinya gitu, pendekatan evaluasi. Nah, selanjutnya pendekatan normatif nih teman-teman. Nah, kalau misalnya pendekatan normatif ini agak sedikit berbeda karena memang usulan arahan-arahan tindakan yang dapat memecahkan masalah kebijakan. Jadi misalnya dia ini karena dia normatif, jadi bersifat norma-norma, jadi istilahnya itu ada anjuran teman-teman. Jadi pertanyaan diajukan adalah mengenai tindakan apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang bisa dianjurkan gitu. Misalnya untuk mengatasi kepincangan struktur ekonomi masyarakat diperlukan peningkatan kesempatan kerja yang padat karya. Hanya anjuran teman-teman, belum berupa tindakan action gitu ya. Misalnya suatu norma atau regulasi gitu ya. Saran bisa juga karena dia bentuknya anjuran. Pendekatan normatif saja gitu. Artinya kita memberikan suatu arahan gitu ya, tapi belum tentu ya pengambil kebijakan itu menentukan atau menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan anjuran. Pasti ada prosesnya. Nah, jadi teman-teman, tadi kita udah bahas sedikit tentang beberapa hal terkait analisa kebijakan publik. Kalau misalnya teman-teman sedikit bingung, nggak masalah, itu suatu hal yang normal ya teman-teman, apalagi ini suatu materi yang cukup asing mungkin ya untuk teman-teman para nakes ya atau nakes lain, nggak apa-apa. Kalian merasakan hal yang sama nih teman-teman kayak aku dulu. Jadi ikuti aja kelasnya dulu, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, bisa kalian baca-baca lagi modulnya yang sudah disediakan, bisa juga kalian pelajari dari PowerPoint bahan materi yang sudah aku sediakan, udah aku ringkas buat kalian dan aku sesuaikan dengan FR. Nah, memang ya teman-teman, soal-soal itu kadang nggak cuman bentuk hafalan ya, tapi ada juga yang studi kasus. Tapi percayalah ketika kalian sudah menguasai dasarnya, kata kuncinya, nanti studi kasus seperti apapun, pasti akan bisa kalian temukan jawaban yang paling tepat. Nah, gimana? Udah rasa ngantuk sedikit? Aduh, jangan ya teman-teman, ditahan ya. Kita belajar lagi, kita lanjut lagi ya. Oke, di proses perumusan kebijakan publik nih, harus tetap semangat ya. Pertama, pastinya akarnya ya, kenapa sih kita harus merumuskan kebijakan? Pasti ada isu teman-teman ya, atau masalah ya. Isu atau masalah atau juga dalam bentuk kebutuhan ya. Jadi masyarakat butuh sesuatu gitu istilahnya, yang bersifat mendasar dan mempunyai lingkup cakupan yang besar dan memerlukan pengaturan dari pemerintah. Nah, kenapa pemerintah itu perlu mengaturnya? Karena memang masalahnya itu besar ya dan berpengaruh secara luas, makanya perlu regulasi. Nah, kemudian teman-teman, ada penyerapan oleh pemerintah. Setelah pemerintah menangkap isu tersebut, perlu dibentuk ya teman-teman, tim perumus kebijakan ya. Biasanya selama 7 hari, yang terdiri dari pejabat birokrasi ya, misalnya ahli kebijakan publik bisa juga di luar sektor pemerintahan. Yang merumuskan secara paralel ya teman-teman, naskah akademik atau merumuskan draft nol kebijakan. Jadi draft-draft peraturan, draft-draft undang-undang itu ya, sebagai contoh aja itu biasanya disusun oleh tim perumus teman-teman ya. Jadi tidak hanya dari kalangan pemerintah, tapi juga dari kalangan di luar pemerintahan. Makanya kalau misalnya kalian pernah dengar ya, atau pernah membaca Undang-Undang Kesehatan kita yang terbaru ya nomor 17 tahun 2023 itu salah satu bentuk kebijakan publik berpengaruh secara luas dan besar. Nah, kenapa ada beberapa pasal yang kontroversi bahkan menimbulkan polemik ya beberapa tahun lalu itu karena penyusunan kebijakan ini tidak hanya datang dari satu sektor saja, teman-teman, tapi ada juga datang dari berbagai kalangan ya. Mulai dari misalnya contohnya kemarin dokter spesialis misalnya ya, contohnya calon dokter atau dokter umum itu mengusulkan kalau misalnya mengeluhkan dan memberikan pendapatnya bahwa dalam melanjutkan pendidikan spesialis itu merasa keberatan dengan beberapa peraturan-peraturan yang menurut mereka tidak rasional untuk diterapkan. Nah, itu dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan ya, oleh Menteri Kesehatan kita yang baru dan akhirnya merombak begitu ya undang-undang kita yang terbaru dengan menyederhanakan secara birokrasi pengurusan surat izin praktik ataupun surat rekomendasi untuk melanjutkan studi spesialis teman-teman. Nah gitu kira-kira ya terutama mengenai organisasi profesi banyak yang direformasi ya teman-teman. Nah begitu kira-kira. Jadi
kebijakan draft 0 kebijakan ini ya, tidak harus dalam bentuk pasal teman-teman, tapi juga dalam bentuk konsekuensi-konsekuensi, rekomendasi itu bisa. Nanti akan di-draft kembali, disusun dalam bentuk pasal-pasal oleh tim perumus yang lain begitu, sebelum ditetapkan oleh menteri atau oleh pejabat terkait teman-teman gitu kira-kira ya. Jadi diserap oleh pemerintah dari mana-mana gitu ya, dari beberapa kalangan. Nah, kemudian setelah penyerapan dari pemerintah ada yang namanya proses publik atau forum publik, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian saat ini kerja di rumah sakit dan pernah memperhatikan ya, maupun di puskesmas gitu ya, penyusunan misalnya contohnya standar pelayanan gitu misalnya. Nah, dalam penyusunan standar pelayanan, kita tidak bisa menyusun sendiri, teman-teman, tapi kita perlu yang namanya forum publik ya. Kita perlu mendengarkan aspirasi masyarakat, kira-kira apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang direkomendasikan untuk ada pelayanannya di rumah sakit atau puskesmas, sehingga masyarakat di daerah tersebut benar-benar merasakan keberadaan dari institusi atau organisasi ini dan dapat menjadi tempat masyarakat itu mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Nah, di sini ada yang namanya forum publik pertama ya, forum publik kedua, forum publik ketiga, dan juga forum publik keempat. Kenapa banyak? Karena pada setiap forum itu beda-beda tujuannya. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman tuh baca ya, forum publik pertama itu para pakar kebijakan yang berkenaan dengan masalah terkait. Jadi pakar-pakarnya dikumpulin ya, entah itu berasal dari para akademisi, anggota legislatif. Nah, itu di forum publik paling pertama, teman-teman ya. Jadi misalnya legislatif, akademisi ya. Kemudian kalau misalnya forum publik kedua itu diskusi dengan instansi pemerintah di luar lembaga pemerintahan. Jadi pertemuan antar instansi ini idealnya paling banyak 3 kali nih teman-teman dalam 1 bulan. Jadi di luar lembaga pemerintahan ya. Kemudian kalau misalnya forum publik ketiga, yaitu diskusi dengan pihak-pihak terkait langsung dengan kebijakan atau yang terkena dampak, misalnya masyarakat ya. Jadi masyarakat yang menerima manfaatnya diajak bertemu begitu ya. Tujuannya ya untuk mendapatkan verifikasi secara sosial dan politik dari kelompok masyarakat secara langsung. Nah, kemudian baru ya, yang keempat itu adalah seluruh pihak terkait secara luas ya. Artinya ada tokoh masyarakat, ada LSM atau yayasan ya. Jadi diskusi ini bertujuan untuk membangun pemahaman publik terhadap munculnya suatu kebijakan. Kenapa sih harus ada kebijakan ini? Jadi masyarakat nggak yang kaget-kaget banget gitu ya. Karena sentral-sentral dari masyarakatnya udah tahu. Dalam prosesnya pun kita libatkan begitu teman-teman. Jadi kita menampung saran, kritikan, sehingga penyusunan kebijakan yang baru itu lebih nggak sempurna tapi lebih baik dan bisa lebih diterima sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, setelah kita ada forum publik begitu ya, kita akan ada namanya proses rumusan kebijakan, teman-teman. Jadi kita merumuskan dari sekian draft 0 kebijakan, kemudian kita floorkan ke dalam forum, baru nanti kita rumuskan. Nah, setelah kita rumuskan ini ya teman-teman, jadi dalam proses perumusan ini, hasil diskusi publik selanjutnya dijadikan sebagai materi penyusunan pasal-pasal. Jadi kebijakan ini tuh disusun oleh tim perumus teman-teman, merupakan draft 1. Nah, kemudian selanjutnya draft 1 ini didiskusikan dan diverifikasi melalui proses FGD ya, atau Focus Group Discussion. Nah, bisa dilihat ya, kalau misalnya setelah ada draft 1, kita diskusi lagi. Nah, biasanya diskusi ini kita melibatkan dinas dan instansi terkait dan juga para pakar ya yang berkaitan dengan masalah yang diatur. Nah, jadi makanya kemarin dalam penyusunan undang-undang pun ya, pihak rumah sakit ya, para dokter spesialis, pihak umum, yayasan, LSM, tokoh-tokoh masyarakat itu dihadirkan teman-teman dalam forum publik tersebut. Serta nanti di dalam perumusan ini ada FGD lagi dan diambil para pakarnya untuk merumuskan apa pasal-pasal ini sudah sesuai atau tidak begitu. Nah, selanjutnya dari hasil FGD itu tim perumus merumuskan draft 2 yang merupakan draft final teman-teman dari proses perumusan kebijakan. Nah,
panjang teman-teman ya, proses dari merumuskan satu kebijakan saja itu panjang teman-teman ya. Kemudian setelah kita merumuskan baru kita menetapkan kebijakan teman-teman. Jadi draft final tersebut selanjutnya disahkan oleh pejabat yang berwenang atau untuk kebijakan yang dibuat dalam bentuk undang-undang, perda dibawa ke proses legislasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Sudah barang di dalam praktek tidak semua kebijakan harus mengikuti langkah-langkah tersebut ya. Jadi ini agak nggak nyambung, maaf. Jadi istilahnya sebenarnya kan ini ada kebijakan ya teman-teman. Jadi proses legislasi itu kan ada pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Nggak semua harus mentaati dalam undang-undang ini, tapi diatur kembali, disesuaikan lagi dengan kebutuhan, begitu kira-kira. Sudah barang tentu gitu maksudnya aku mau tuliskan ya teman-teman. Dalam prakteknya nggak semua mengikuti langkah-langkahnya. Nah, oke teman-teman kita latihan soal dulu ya sambil break. Nah, jadi teman-teman, buat yang ikut tes SKB CPNS, ini tipe-tipe soalnya seperti ini nih teman-teman. Kalau misalnya di P3K biasanya dalam bentuk studi kasus ya. Karena memang dari pemerintah itu pasti sudah mencanangkan atau merencanakan kalau yang P3K pasti sudah punya pengalaman kerja yang cukup di bidang yang sudah dilamar, sehingga ya lebih menyajikan soal-soal yang berbentuk studi kasus. Sedangkan untuk teman-teman yang SKB CPNS ya itu biasanya dari fresh graduate atau baru setahun 2 tahun kerja gitu ya. Jadi lebih cenderung ke hafalan teman-teman. Jadi tapi bukan tentu hanya hafalan saja ya, tapi ada juga yang studi kasus. P3K juga gitu, ada juga yang hafalan teman-teman. Nah, kira-kira ini jawabannya apa nih? Kegiatan mencoba mempelajari sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik melalui pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti masalah kepemimpinan dan interaksi politik di antara pelaksana kebijakan, merupakan suatu kegiatan yang termasuk di dalam aspek analisa apa nih teman-teman? Jadi tadi kan kita ada aspek-aspek dalam perumusan kebijakan itu mulai dari aspek perumusan, evaluasi, penerapan, monitoring, evaluasi, implementasi begitu ya. Jadi kira-kira ketika kita mencoba ya mempelajari sebab-sebab keberhasilan dan kegagalan, nah ini kata kuncinya. Kita mempelajari sebab-sebab nih, faktor-faktor aja yang apa saja yang mempengaruhi implementasi, ini udah kelihatan sebenarnya jawabannya ya. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah implementasinya teman-teman. Jadi kita menganalisa teman-teman. Jadi analisa pada aspek implementasi ya, mencoba untuk mempelajari sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik melalui pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya teman-teman. Seperti masalah kepemimpinan dan interaksi politik. Kalau misalnya teman-teman nanya, kenapa sih jawabannya bukan monitoring atau evaluasi? Nah, karena di sini Anda mempelajari sebab-sebab keberhasilan, kegagalan teman-teman. Nah, kalau monitoring dia kan memonitor nih. Jadi monitoring itu lebih kepada pengawasan teman-teman. Jadi pengawasan ya, pengawasan apakah targetnya ya atau kebijakan itu berhasil, seberapa berhasil terhadap target ya, target sasaran. Nah, kalau misalnya evaluasi udah barang tentu kalau evaluasi ya kita mengevaluasi ya. Jadi bagaimana penerapan atau implementasinya. Kalau kita masih hanya mempelajari ya sebab-sebab kenapa dia berhasil ya, kegagalan kebijakan publik dan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi itu pasti analisis pada aspek implementasinya. Nanti kalau misalnya evaluasi itu lebih kepada ketika kita udah tahu ya, kita udah evaluasi, kita akan menyusun rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa. Jadi lingkupnya berbeda, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Soal-soalnya kadang pasti kalau misalnya teman-teman udah pernah tes dan kalian nanya-nanya ya ke teman-teman yang udah pernah tes duluan, kesannya pasti kayak gitu. Ada jawabannya mirip-mirip gitu. Makanya kadang ya dalam memperhatikan soal itu kita berusaha untuk mencari kata-kata kuncinya, teman-teman. Dan kadang ini ya dari pengalaman aku dulu nih kalian bisa cek juga ke teman-teman kalian yang udah pernah tes duluan. Di pertanyaan itu sebenarnya udah ada kadang ya, udah ada kata kunci, oh ini kayaknya seperti ini ya misalnya pengaruh implementasi, oh jawabannya implementasi gitu kira-kira. Gimana? Ada gambaran? Ya mudah-mudahan ya teman-teman. Nah, mungkin itu dulu untuk materi mengenai analisa kebijakan publik yang memang cukup padat, bahkan mungkin menurut
sebagian besar dari kita ini suatu hal yang baru, sepertinya dulu kuliah nggak sempat belajar hal-hal seperti ini ya. Namun jangan khawatir teman-teman ya, ini bisa kalian cek lebih lanjut dan lebih detail pada modul yang udah disediakan, bahkan di sana ada beberapa contoh-contoh, kasus, contoh-contoh gambaran situasi dan kegiatan tertentu ya, yang menggambarkan dari proses-proses analisa maupun penyusunan kebijakan publik teman-teman. Ada juga beberapa contoh-contoh tentang kebijakan publik di bidang kesehatan yang bisa kalian cek di sana juga, dan, mudah-mudahan bisa membantu buat, teman-teman Tantu memahami lebih lanjut tentang, kebijakan publik, ya. Oke, selanjutnya ya, kita akan mempelajari tentang, hal-hal terkait proses dan juga sosialisasi. Sedikit aku akan, jelaskan juga tentang advokasi. Berdasarkan Every tahun sebelumnya ada soalnya teman-teman ya, soal-soal mengenai proses dan juga sosialisasi serta advokasi. Ada 1 sampai 2 soal gitu kan, lumayan ya, kalau misalnya kita bisa jawab itu sebagai bentuk soal, bonus begitu ya. Nah, jadi teman-teman adapun topik bahasan selanjutnya ya, itu ada tentang proses, fasenya seperti apa, alur proses seperti apa ya, sosialisasi dan juga advokasi nih teman-teman. Jadi teman-teman di proses ini ya kita bahas pertama mengenai kerangkanya dulu ya. Jadi memang proses ini adalah sebuah kerangka yang menggambarkan tahap demi tahap bagaimana mengembangkan strategi program komunikasi kesehatan. Nah, buat teman-teman yang berasal dari jurusan kesehatan masyarakat mungkin tidak asing ya dengan alur proses ini. Karena memang ini adalah sebuah proses komunikasi dalam kesehatan nih, apalagi teman-teman yang dari Promkes. Nah, kalau misalnya teman-teman dari bidang kesehatan lain yang sekiranya masih baru ya tentang proses ini, nggak masalah, kita belajar bareng-bareng di kelas kali ini ya. Nah, adapun tahapannya itu ada 5 teman-teman. Pertama mulai dari analisis dulu, kemudian strategic design, lanjut dengan development dan testing, baru kemudian implementasi dan monitoring, serta nanti evaluasi dan replanning. Setelah replanning kita lanjut lagi nih ke analisis, strategic design, dan begitu seterusnya. Makanya dikatakan proses. Kenapa tidak di sini ya, tidak di awal analisis? Karena kadang teman-teman ya, setelah kita evaluasi dan replanning kan sedikit sudah menganalisis, makanya kita langsung bisa ke strategic design begitu ya. Jadi analisisnya sedikit aja, makanya langsung ke strategic design gitu kan. Tapi kadang memang butuh analisa begitu ya. Nah, jadi ini aku ambil dari PowerPoint yang aku dapatkan dulu saat pelatihan jabatan fungsional nih teman-teman. Jadi ini kita bisa belajar sedikit ya dari modul ini yang memang sudah sangat ringkas dan bisa membantu kita memahami tentang proses. Nah, jadi model ini dikembangkan oleh Green dan Kreuter teman-teman ya tahun 1991. Jadi dapat digunakan secara keseluruhan maupun sebagian maupun juga kombinasi gitu. Jadi sifatnya fleksibel, beradaptasi dengan kebutuhan. Nah, fungsinya itu meningkatkan kondisi kesehatan ya, karena melalui komunikasi itu bisa meningkatkan kondisi kesehatan teman-teman ya, dari cara penyampaian, penjelasan, dan juga cara kita dalam berinteraksi begitu kira-kira ya. Nah, jadi hal ini atau model ini paling cocok diterapkan dalam perencanaan dan evaluasi program promosi. Nah, biasanya disebut atau dikenal dengan model pre-seed dan proceed model, teman-teman. Apa itu? Jadi ini udah bisa kalian lihat ya. Kalau pre-seed itu adalah predisposing, reinforcing, dan enabling, teman-teman. Kalau proceed itu policy, regulatory atau regulasi, dan organizational construct. Nah, jadi pre-seed dan proceed model ini ya merupakan suatu kerangka untuk membantu perencanaan dalam mengenal masalah, mulai dari kebutuhan pendidikan sampai pengembangan program, teman-teman. Dalam aplikasinya, pre-seed dan proceed ini dapat dilakukan bersama-sama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Nah, apa itu presiden proceed model? Jadi model perencanaan yang berorientasi pada masyarakat untuk suksesnya intervensi program Promkes, teman-teman. Nah, presid digunakan dalam fase diagnosa masalah dan penetapan prioritas dan tujuan program. Sedangkan proceed model itu digunakan untuk menetapkan sasaran dan kriteria kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Nah, pre-seed dan proceed model ini teman-teman ya, itu, model yang sebenarnya mirip ya dengan P-Process, tetapi, ini adalah salah satu model. Jadi tadi P-Process model sendiri, nah ini ada lagi modelnya, sama-sama ya untuk, perumusan mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Biar nggak bingung nih antara, P-Process dengan pre-seed dan proceed model ya. Nah, pre-seed itu ada 5 fase teman-teman, mulai dari fase sosial diagnosa ya, kemudian ada diagnosa epidemiologi, ada diagnosa perilaku dan lingkungan, ada juga diagnosa education ya, educational dan juga organisasi, ada juga diagnosa administratif dan juga polisinya teman-teman. Jadi ada fase-fasenya. Kalau proceed itu ada 4 fase tapi berkelanjutan dari program fasenya pre-seed ke program fasenya proceed-nya, mulai dari implementasi, proses evaluasi, impact evaluasi sampai outcome-nya. Nah, gini kira-kira ya teman-teman gambaran dari pre-seed dan proceed framework-nya dalam bahasa Inggris sih, tapi sebenarnya aku yakin teman-teman udah terbiasa ya dengan teori kerangka ini, apalagi teman-teman yang berasal dari dunia kesehatan ya. Biasanya teori Green-Lawrence ini lazim digunakan dalam penyusunan skripsi di bab 2 biasanya ya, untuk panduan atau tinjauan pustaka. Jadi istilahnya mulai dari fase 1 ya, sampai fase 9 yang terdiri dari pre-seed dan juga proceed model. Ini gambarannya seperti ini teman-teman. Nah, itu tadi kita belajar sedikit tentang pre-seed proceed model. Kita lanjut sekarang ke P-Process teman-teman ya. Jadi P-Process itu mulai dari analisa situasi. Jadi kita bahas yang satu dulu ya. Maaf kalau misalnya PowerPoint-nya loncat ya, harusnya tadi pre-seed proceed model dulu, baru kemudian P-Process, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut ke P-Process sekarang. Ada analisa situasi, itu adalah keparahan dan penyebab masalah, itu apa kira-kira. Jadi kita istilahnya menganalisa nih situasinya seperti apa. Kemudian ada halangan dan pendukung perubahan perilaku yang diinginkan seperti apa. Problem statement-nya apa sih? Masalah yang ingin kita atasi itu apa sih gitu. Kemudian kita dukung juga ya dengan riset keinginan dan prioritas masyarakat seperti apa, status masalah masyarakat seperti apa. Ini mirip-mirip seperti kita menyusun kerangka untuk bab 1 teman-teman ya. Masalahnya apa, urgensinya apa, kira-kira solusinya apa. Apa dukungan riset dari statement yang masalah yang kita angkat, itu kita cantumkan pada fase 1 ini ya, pada fase analisa. Kemudian, selain analisa situasi, kita juga harus menganalisa audiensnya, teman-teman. Pertama, kira-kira siapa yang kita ajak kerjasama. Entah itu organisasi masyarakat, LSM, tokoh, model, maupun panutannya siapa ya yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian, analisa sosial dan perilaku. Kira-kira attitude, social skill-nya, behavior-nya seperti apa. Apa sih yang paling tepat diimplementasikan di masyarakat ini? Gitu kira-kira. Kemudian akses komunikasinya, menggunakan media apa nih yang paling efektif dalam penyampaian informasi di masyarakat tersebut. Nah, kemudian apakah ada kebutuhan pelatihan ya, kepelatihan untuk skill atau kepelatihan untuk pemenuhan material misalnya ya, atau sarana-sarana prasarana gitu. Itu kira-kira yang harus dianalisa ya. Kemudian setelah analisa baru kita lanjut ke tahap yang kedua ya teman-teman, tahap desain strategi. Nah, jadi desain strategi ini biasanya ada tujuan komunikasi kita seperti apa. Apakah kita bisa menggunakan metode SMART ya, spesifik artinya benar-benar tepat sasaran yang kita mau, terukur atau measurable ya, terukur nih target kita, appropriate sesuai atau enggak, realistis atau hanya mengawang-awang rasanya. Nah, kemudian harus ada batas waktunya ya, harus ada deadline-nya. Kemudian kita pilih audiensnya ya, seperti apa kira-kira yang tepat untuk audiens kita ya. Entah itu sasaran kita secara primer, sekunder, atau tersier. Nah, kemudian pendekatan programnya seperti apa ya? Modelnya, dasar strateginya ya, bagaimana kita menentukan posisi keuntungan bagi audiens kita sehingga apa yang kita terapkan itu tercapai gitu ya, tersampaikan begitu. Nah, kemudian kita juga menentukan desain untuk salurannya seperti apa media yang ingin kita gunakan begitu. Kemudian jadwalnya seperti apa ya, biayanya berapa, rencana manajemennya seperti apa. Kemudian
kita juga mendesain rencana evaluasi kita gimana. Nah, kalau bagian 5 ini kan udah tahap kita menerapkan evaluasi. Kalau di bagian 2 ini adalah kita merancang bagaimana kita mengevaluasi. Entah itu indikatornya seperti apa, sumber datanya, ukuran hasil dan dampaknya seperti apa. Gitu kira-kira ya teman-teman dari proses nomor 2. Kemudian development dan testing atau pengembangan dan uji coba. Sebelum kita melaksanakan implementasi program ya atau implementasi dari strategi kita perlu uji coba dulu nih teman-teman. Jadi uji coba, kita kembangkan dulu konsep, materi, pesan atau cerita ya. Kita kombinasikan dengan ilmu serta seni ya. Tidak hanya berdasar dari hasil analisa dan desain strategi, tapi harus kreatif ya. Harus emosional, menyentuh masyarakat sehingga mereka mau aktif gitu. Sehingga mereka termotivasi untuk terlibat di dalamnya. Nah, bisa juga dengan pengembangan guideline, alat atau bahan yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat ya, ada modul, ada media yang sesuai misalnya ya. Kita bisa menggunakan sistem atau metode interview ya, FGD, expert interview bisa juga. Nah, di dalam tahapan pengembangan dan uji coba, kita pasti ada revisi dan kita uji coba ulang sampai kita menemukan titik di mana memang ini udah layak kita implementasikan. Nah, kemudian tahap yang keempat itu adalah implementasi dibarengi dengan monitoring. Artinya dalam implementasi kita mengawasi ya, melaksanakan pengawasan secara berkala. Nah, jadi seperti misalnya melaksanakan pelatihan ya, misalnya kita mengembangkan program, kita mengimplementasikan strategi, kayak gitu udah di tahap implementasi. Nah, kemudian setelah kita mengimplementasikan program atau kegiatan, kita ada evaluasi dan rencana ulang. Ya, bagaimana ada masukan-masukan nggak untuk programnya, dampaknya seperti apa, apakah ada kelemahan, kalau ada strateginya gimana mengatasi kelemahan tersebut, kayak gitu kira-kira ya teman-teman. Jadi memang prosesnya itu berulang-ulang. Kalau misalnya ada revisi, ada hal yang ingin kita perbaiki, nanti kita desain ulang ya. Desain ulang, kita analisa, desain ulang, baru kemudian kita testing lagi, kita implementasikan, kita evaluasi lagi, begitu berlanjut. Makanya dikatakan sebagai P-process ya. Nah, tadi Procit model, P-process itu 2 metode komunikasi kesehatan yang bisa dipilih dan lazim digunakan oleh teman-teman kita di bidang kesehatan dalam melakukan analisa ya, apakah efektif atau tidak program yang ingin kita laksanakan di masyarakat. Jadi istilahnya ketika kita melaksanakan ya suatu teknik atau metode komunikasi kesehatan itu ada dasar teorinya, ada dasar yang menjadi pedoman atau acuan kita dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan. Jadi istilahnya ketika kita menyusun sebuah kerangka acuan atau misalnya pedoman program, guideline ya sebagai administrator kesehatan, kita memiliki pedoman teorinya. Oh, kita akan berpacu pada teori Prosit model misalnya atau kita menggunakan teori P-process dalam penyusunan pedoman program misalnya kayak gitu. Jadi ada landasan teorinya, teman-teman. Nah, selanjutnya dalam komunikasi kesehatan juga ada istilah 7C for effective communication, teman-teman. Jadi 7C ya untuk komunikasi efektif. Itu ada apa aja? Ada comment attention, ada chatter to the heart and head, ada clarify the message, ada communicate a benefit, ada create trust, ada convey a consistent message, ada call for action. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau tahu ya, ini ternyata aku nggak mencantumkan penjelasannya. Nanti kalian bisa baca lagi lebih lanjut, ada materi tentang 7C for Effective Communication. Jadi apa-apa aja dari 1 sampai 7 ini, nanti kalian bisa telusuri lebih lanjut. Tapi sebenarnya dari artinya aja, itu kalian udah bisa memperkirakan ya. Jadi ini artinya membuat orang langsung taking action gitu. Konsisten terhadap pesan, membangun kepercayaan, jadi mengkomunikasikan benefit-nya ya atau manfaatnya dari komunikasi tersebut. Kemudian mengklarifikasi atau memberikan penyampaian pesan yang lebih meyakinkan begitu ya. Kemudian menyentuh hati atau perasaan atau pikiran seseorang menjadi percaya ya. Kemudian command attention artinya mendapatkan perhatian atau atensi dari masyarakat. Jadi itu kira-kira ya 7C untuk kita bisa efektif dalam komunikasi gitu teman-teman.
Nah, kemudian ada kita lanjut sekarang ke macam-macam sosialisasi. Nah, ini banyak nih tentang studi kasus tahun-tahun sebelumnya ya, tapi sebenarnya ini ringan aja sih sebenarnya teman-teman. Nah, sehari-hari kita, laksanakan, sehari-hari kita menyaksikan begitu ya. Tapi perlu kita ketahui ternyata ada jenis-jenisnya teman-teman. Ada sosialisasi primer, ada sosialisasi sekunder, ada represif, partisipasi, formal, dan juga informal nih teman-teman. Nah, kalau primer itu biasanya lingkupnya ya, singkatnya teman-teman ya, lingkup keluarga teman-teman ya. Jadi lingkup sosialisasi keluarga. Jadi misalnya, oh sejak kecil Ahmad, ibunya selalu mengajarkan bagaimana bersikap sopan santun kepada orang yang lebih tua. Jadinya ya, artinya dia menerapkan gitu ya, sosialisasi ini tuh ada di lingkup keluarga. Itu sosialisasi primer teman-teman. Jadi lingkupnya lingkup keluarga. Karena memang pertama kali diterima oleh individu. Nah, kalau misalnya sosialisasi sekunder, itu adalah lingkup di luar keluarga, misalnya apa? Sekolah, lingkungan kerja, itu biasanya. Ini dalam bentuk sosialisasi ya, misalnya contohnya seorang guru mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia kepada murid-muridnya yang duduk di kelas bangku kelas 2 SD, begitu misalnya. Jadi, sosialisasi sekunder itu lebih kepada lingkungan di luar keluarga. Nah, kalau misalnya sosialisasi represif ya teman-teman, itu merupakan suatu bentuk sosialisasi yang mengarahkan kepada reward and punishment nih. Kira-kira seperti apa contohnya? Misalnya ya, reward dan punishment itu ibu ingin seorang anak dapat hidup disiplin dan taat pada aturan yang telah ditetapkan. Jadi jika seorang anak melanggar aturannya, ibu ini akan memarahi atau bahkan memukul ya. Kalau misalnya dia tidak taat atau disiplin. Jadi ini salah satu bentuk reward dan punishment ya. Kalau misalnya oh dia dijanjikan misalnya anaknya dapat ranking 1 gitu, dijanjikan membelikan sepeda listrik misalnya seperti itu tuh sebagai bentuk sosialisasi represif ya, menyampaikan suatu pesan sehingga dia bisa termotivasi anaknya diberikan reward. Punishment juga gitu, kalau misalnya anaknya tidak taat gitu ya, tidak disiplin misalnya melanggar peraturan orang tuanya atau melanggar peraturan di sekolah, dia harus menerima sanksi. Nah, ciri-cirinya ya, kalau represif ini itu menghukum perilaku yang keliru, teman-teman ya. Kemudian ada hukuman dan imbalan material. Kepatuhan anak kepada orang tua nih yang paling lazim ya, paling banyak contoh-contohnya. Perintah sebagai komunikasi ya, komunikasi nonverbal atau komunikasi satu arah ya, biasanya berasal dari orang tua. Ini banyak sekali contoh-contoh kasus di soal-soal sebelumnya seperti ini ya, teman-teman. Misalnya tidak patuh mencuci tangan atau misalnya sebelum makan tuh harus mencuci tangan dulu gitu misalnya. Itu salah satu bentuk perintah ya, bentuk yang harus ditaati begitu ya. Dan nanti kalau misalnya reward dan punishment-nya itu ya disesuaikan, misalnya memarahi kalau nggak taat gitu misalnya. Jadi harapannya ya ditaati oleh anaknya ya, karena itu merupakan salah satu bentuk sosialisasi dari orang tuanya begitu. Nah, dalam keluarga biasanya didominasi oleh orang tua, teman-teman ya. Nah, kemudian ada yang namanya sosialisasi partisipasi nih, teman-teman. Nah, pada sosialisasi partisipasi merupakan bentuk sosialisasi yang mengutamakan pada partisipasi seorang anak. Nah, contohnya, misalnya setiap Ahmad mendapatkan ranking di kelasnya, ayahnya selalu memberikan uang jajan. Hal tersebut merupakan partisipasi seorang anak. Artinya anaknya yang lebih dominan ya. Jadi bentuk sosialisasi ini lebih banyak memberikan suatu imbalan baik ya, kepada seorang anak. Kalau tadi represif itu kan reward dan punishment. Kalau partisipasi ini lebih ke reward ya, teman-teman. Reward aja dan biasanya tersentral pada anak begitu. Jadi mengutamakan partisipasi anak. Kalau misalnya anaknya ada keberhasilan tertentu, pencapaian tertentu, itu biasanya ada pemberian imbalan begitu ya. Karena ada partisipasi peran anaknya gitu. Yang membedakan kalau represif itu lebih ke reward dan punishment itu seimbang, kalau partisipasi lebih kepada rewardnya saja. Ciri-cirinya apa? Nah, biasanya memberikan imbalan bagi perilaku baik. Nah, hukuman dan imbalan itu bersifat simbolis, teman-teman. Dan interaksi sebagai komunikasi, kemudian berpusat pada anak, ya ini kuncinya, berpusat pada anak dan orang tua memperhatikan keinginan anak. Kalau misalnya reward and punishment yang tadi, yang sebelumnya kita bahas, itu biasanya tersentralnya pada orang tua. Nah, kalau partisipasi tersentralnya pada anak. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian ada juga sosialisasi formal. Namanya juga formal ya, teman-teman. Jadi lingkupnya memang bentuk
dari sosialisasi yang terjadi pada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat, seperti misalnya lembaga pendidikan sekolah atau lembaga pendidikan militer. Contohnya sosialisasi undang-undang lalu lintas, misalnya itu sosialisasi formal ya teman-teman. Nah, kalau misalnya sosialisasi informal, namanya juga informal, ya sifatnya kekeluargaan ya teman-teman. Jadi interaksi pergaulan, mempererat kekeluargaan misalnya ya, atau dengan teman sebaya, itu bisa juga ya. Nah, selanjutnya ya, gimana? Teman-teman udah ada gambaran ya tentang tadi kita bahas tentang proses ya, percit-percit model, kemudian kita bahas tentang sosialisasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang advokasi, teman-teman, khususnya advokasi pada sektor kesehatan, ya. Advokasi pada sektor kesehatan. Nah, berbeda dengan sosialisasi, ya, teman-teman. Kalau advokasi ini intinya itu adalah suatu misi pendekatan, teman-teman. Jadi misi pendekatan ya, seperti misalnya seorang advocate ya. Jadi misi pendekatan bagaimana sih caranya kita meyakinkan para pembuat keputusan. Jadi dalam menentukan suatu kebijakan misalnya, bahwa contohnya ya program kesehatan yang akan dilaksanakan itu emang benar-benar penting ya, benar-benar urgensi dan perlu diberikan perhatian lebih atau dibuatkan kebijakan, entah itu terkait politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, maupun perilaku yang menguntungkan bagi kesehatan masyarakat atau kepentingan orang banyak. Nah, ada istilah mediasi atau dukungan sosial. Nah, promosi kesehatan juga mempunyai misi mediator, teman-teman. Jadi menjembatani. Jadi, istilahnya kalau nanti kalian sebagai seorang administrator kesehatan juga butuh menguasai skill mediator ini ya. Bagaimana dengan sektor lain, dengan mitra lain, bahkan dengan pemerintah dan juga lembaga non-pemerintahan, ya, itu terjadi koordinasi yang baik ya untuk mencapai suatu tujuan dalam penerapan suatu kebijakan program gitu ya teman-teman. Jadi kita memediasi, berkoordinasi, bekerja sama begitu ya. Nah, kemudian ada istilah pemberdayaan masyarakat atau empowerment. Di sini biasanya ya, dalam kegiatan promosi kesehatan mempunyai misi utama memampukan masyarakat ya, membuat masyarakat mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan secara mandiri dengan menggali seluruh potensi yang ada untuk perbaikan kesehatan dengan memberikan pelatihan, pemberian informasi, dan mendukung. Ini merupakan sasaran utama atau primer dari Promkes, teman-teman. Jadi kenapa kita sebagai administrator kesehatan juga harus mengetahui tentang advokasi, mediasi, dan juga program atau pemberdayaan masyarakat, apalagi di tahun sebelumnya ada lumayan ya soal-soal mengenai pemberdayaan masyarakat, itu karena teman-teman ya, sebagai adminkes kita tuh berperan untuk meyakinkan pimpinan ya, apalagi kalau misalnya ada sidang dengan DPRD, dengan DPR atau anggota legislatif yang lain, kita meyakinkan mereka bahwa memang program yang kita punya pada instansi kita itu penting dan bersifat urgent, membutuhkan perhatian untuk mendapatkan anggaran misalnya gitu contohnya. Nah, skill advokasi inilah yang kita butuhkan ya, dan juga skill mediasi kita untuk berkoordinasi dengan sektor lain. Kita nggak bisa bekerja sendiri teman-teman ya, kita harus mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, dengan institusi yang lain seperti itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberdayakan masyarakat kita. Nah, gitu kira-kira ya kaitannya dengan adminkes. Kira-kira peran kita seperti apa itu ya teman-teman ya? Menyusun draft kebijakan, melaksanakan advokasi kebijakan tersebut, meyakinkan pimpinan ya, membantu kepala atau ketua lembaga atau organisasi kita ya, instansi kita untuk meyakinkan pimpinan, pemilik atau pemegang keputusan untuk dapat memberikan perhatian terhadap program kita, terhadap anggaran yang kita butuhkan gitu misalnya. Itu ya teman-teman, ini basicnya. Nah, tujuan advokasi pada sektor kesehatan itu untuk apa teman-teman? Jadi ada yang untuk komitmen politik ya. Jadi komitmen para pembuat keputusan atau penentu kebijakan sangat penting untuk mendukung ya dan mengeluarkan peraturan yang berkaitan. Contohnya ya, Perencanaan Indonesia Sehat 2010 oleh Presiden. Untuk meningkatkan komitmen ini dibutuhkan advokasi yang baik ya. Artinya kita tuh mengingatkan ya, ini loh tujuan konkret tahun 2010 oleh Presiden kita harus laksanakan sampai tahun berapa gitu misalnya.
Nah, kemudian mendapatkan dukungan kebijakan ya. Ada komitmen politik dari para eksekutif begitu ya, perlu ditindaklanjuti dengan advokasi lagi. Jadi agar nggak lupa ya, agar tidak keluar dari harapan kita begitu. Jadi kita harus terus um, istilahnya memfollow up dan mengingatkan bahwa prioritas kita ini loh, dukungan yang kita butuhkan ini loh gitu. Jadi itu skill-skill advokasi yang kita butuhkan. Kemudian mendapatkan penerimaan sosial. Artinya apa? Program kita tuh harus diterima oleh masyarakat, teman-teman. Jadi suatu program kesehatan yang telah memperoleh komitmen dan dukungan kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah mensosialisasikan program tersebut untuk memperoleh dukungan masyarakat. Nah, selain itu harus ada dukungan sistem, teman-teman. Agar suatu program kesehatan berjalan baik, maka perlu dukungan sistem serta prosedur yang jelas ya untuk mendukungnya. Nah, kemudian metode advokasi itu ada apa aja? Bisa dalam bentuk lobby politik ya, dengan sidang-sidang, meeting ya, pertemuan gitu bisa teman-teman ya. Juga bisa melalui seminar, media, perkumpulan juga bisa ya. Adapun bentuk dasar unsur dasar advokasi itu apa aja? Biasanya ada 8 teman-teman ya. Penetapan tujuan advokasi, pemanfaatan data dan riset untuk advokasi, identifikasi halayak sasaran kita siapa ya, kemudian kita mengembangkan dan penyampaian pesan advokasi, membangun koalisi ya. Jadi koalisi ini seperti membangun kerjasama begitu ya. Kemudian membuat presentasi yang persuasif. Nah, ini salah satu ya tugas adminkes ya, teman-teman. Jadi kita menyusun suatu telahah, menyusun suatu draft, policy brief, atau kita menyusun sebuah presentasi yang persuasif, teman-teman ya. Kemudian ada juga penggalangan dana untuk advokasi bisa juga, dan juga evaluasi upaya advokasi. Nah, pendekatan itu ada apa aja? Boleh melibatkan para pimpinan ya, bekerja sama dengan media massa nih ya, di zaman sekarang nih rasanya ini yang paling efektif ya. Kemudian membangun kemitraan, memobilisasi massa, jadi libet nih teman-teman. Kemudian membangun kapasitas teman-teman. Jadi inilah beberapa pendekatan-pendekatan utama advokasi teman-teman. Nah, segitu dulu ya teman-teman. Materi untuk hari ini kita udah belajar cukup padat pada sesi kelas kali ini. Mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik. Nggak apa-apa kalau misalnya kalian merasa bingung-bingung sedikit ya teman-teman, karena memang itu adalah bagian dari proses belajar. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, jangan khawatir, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut ya. Kita bisa diskusi bersama di grup juga, nanti akan difasilitasi oleh admin kami. Dan kalau misalnya kalian ingin langsung berdiskusi di grup, bisa kalian manfaatkan dengan baik ya teman-teman. Bisa juga berdiskusi di live sesi. Nah, kalau misalnya kalian tanya tipe-tipe soal tentang analisa kebijakan publik seperti apa sih Kak? Tadi udah aku jelaskan di awal dan izin juga mengingatkan bahwa soalnya itu jarang sekali ketiplek hafalan begitu ya, jarang teman-teman. Nah, kalian bisa latihan dari tryout yang sudah Tantu sediakan, mudah-mudahan itu salah satu cara ya belajar efektif supaya kita lebih intensif lagi nih menguasai materi-materi tentang administrator kesehatan sesuai dengan FR yang terupdate teman-teman. Jadi tadi kita udah belajar apa saja ya, flashback sedikit. Kita udah belajar tentang analisa kebijakan publik ya, kemudian kita belajar tentang sosialisasi ya, advokasi juga, dan juga proses. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk penguasaan materi kalian ya pada sesi kelas kali ini. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan atau hal yang didiskusikan, jangan sungkan untuk memflorkan di live sesi kelas. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di kelas Tantu selanjutnya.